Ini kayak bagian belakang kaset PS ya. Jadi kalau beli kaset PS ada sedikit cuplikan dari gameplaynya nih kayak gini nih. Baju lokal makin kesini makin beragam. Salah satunya adalah October Springs. Ini adalah baju brand lokal ya, yang menurut gua udah mendunia bos ya. Bukan mendunia sih, ke internasional aja lah. Karena emang mereka itu biasanya marketnya itu ada di Singapura, di Malaysia ya. Tapi memang asalnya dari Indonesia. Dan menurut gue ini satu brand yang cukup bagus karena ini unik banget ya. Mereka mengangkat tema-tema Dungeons and Dragons kayak medieval gitu, dan juga agak dark tapi nggak pretentious gitu. Jadi buat lo yang suka baju-baju yang dark, buat yang gotik gitu, nah ini bisa menjadi salah satu opsi lu ya. Ini adalah October Springs, dan boxnya aja lu bisa lihat sendiri eksklusif banget kayak gini ya. Jadi untuk boxnya bahan board, dikasih linen hitam seperti ini. Jadi hitamnya ini bukan cetakan tapi ini kertas lagi, dan baru dicetak warna emas, warna putih seperti ini. Dan kayak ada helm pendekar gitu ya, tentara zaman dulu ya, knights gitu ya. Dan juga ada pisau, di sini ada bendera, ada tameng, ada pedang, ada kayak harta karun gitu. Jadi menurut gua ini sih salah satu brandingannya kuat, dan menurut gua mereka tahu mau ngapain, dan emang bagus aja sih gitu ya. Dari boxnya sendiri memang sudah kelihatan solid. Kalau boxnya bagus gini biasanya harganya agak pricey ya. Nanti akan gue spill harganya, makin nonton sampai habis. Dan ini dia, langsung kita buka seperti apa koleksinya. Ini adalah koleksi baru ya, yang gue dapatkan ya. Jadi memang belum rilis. Kalau misalkan mau beli yang gue review ini, langsung pantengin website mereka tuh ya. Linknya gue kasih di description di bawah. Dan kalau udah buka boxnya, kita akan mendapatkan kartu ucapan seperti ini, October Springs. Dan kita balik kayak main board game gitu ya rasanya ya. Tulisannya, fontnya juga benar-benar medieval gitu. Dear customer, thank you for your purchase. Hope you enjoy our products. Do keep in mind to preserve our products. We recommend not to wash them in a washing machine and to always use cold water. But then again, it's yours, so do whatever you want. Ya sebenarnya gue agak kurang gimana gitu ya sama kartu-kartu ucapan seperti ini. Tapi ya mereka kasih petunjuk juga ya gimana cara merawat si bajunya ini. Karena emang ini ya finishingnya lumayan rumit gitu ya. Jadi memang mendapatkan kesan-kesan baju ini sudah lama dipakai gitu. Langsung kita lihat ya. Ada papernya seperti ini dan oke. Ini dia untuk kaosnya. Wah, fittingnya gue suka banget nih ya. Kayak oversize tapi nggak kepanjangan gitu. Dan ini dia nih gambarnya. Kalian pasti nostalgia ya. Kayak beli kaset PS1 ya. Ini gambarnya begini ya. Kayak game-game horror yang gotik gitu. Game PS1. Biasanya gambarnya gini nih untuk covernya. Zodrix Tomb 4. Ya, ini kayak emang kayak games-games Dungeons and Dragons juga untuk feelingnya ya. Kayak gini ada tengkorak ya. Pakai helm. Terus ada bawa kapak ya. Ini pakai baju. Terus ada tengkoraknya juga ya. Kelihatan di sini. Dan ini kayak di lorong gitu ya. Kayak dungeon gitu. Dan ini ada Cultist Club. Ini jadi adalah grup yang membuat brand ini. Jadi emang seperti ini untuk estetiknya gitu ya. Estetik yang gotik-gotik gitu. The King's Treasure awaits you. NTSC ya. All ini kayak ada ratingnya gitu. Kalau main game dulu masih ingat. Dan ada logonya nih. Grave Station. Plesetannya dari PlayStation. Jadi untuk kaosnya sendiri kita bisa lihat ini bahannya Cotton Com 24S ya. Dan juga memakai kesan finish kayak washnya gitu. Jadi kayak udah lama dipakai. Nah tadi tuh ada tips perawatan bajunya supaya cucinya tuh pakai air dingin dan nggak masukin ke mesin cuci. Mungkin untuk menjaga kualitas sablonnya. Sablonnya itu plastisol dengan water based curing. Jadi emang ini bisa ngelotok sih, bisa rontok ya kalau misalkan lu nyucinya terlalu kasar gitu. Tapi overall ini secara dipegang finishingnya dan juga ketebalannya. Karena ini kan disablon di kaos hitam. Tapi kita nggak ngeliat ada bayang-bayang kaos hitamnya ya. Karena emang kalau misalkan ada pun itu emang kan estetikanya kayak kesannya tuh kayak rustic gitu. Harganya ada di 580.000 guys. Kenapa mahal? Karena emang dia marketnya sebenarnya luar negeri gitu ya. Bukan untuk di sini. Tapi kalau sini dijual pun ya harganya segitu. 580.000 karena tadi boxnya dan juga konsepnya gotiknya tuh bukan gotik-gotik yang petir, yang kayak mau serem-serem gitu. Enggak sih, dia lebih ke unik kayak pop culture juga gitu ya. Karena tuh ada plesetan sih PlayStation-nya juga. Dan ini untuk overall sih kita lihat lagi ya. Apakah harga 580.000 ini build quality oke? Untuk ribbing di bagian collarnya masih oke walaupun di wash gini tapi masih kelihatan tetap baru ya. Nggak ada robekan-robekan sih ya. Dan nggak ada woven juga, nggak ada sablonan juga untuk bagian sizingnya. Cuman ada gantungan gini aja. Jadi gue nggak tahu ini gue size berapa sih sebenarnya. Apakah di bagian dalamnya ya? Oh iya, saya ingat gue dia itu woven ukurannya taruh di bagian dalam ini. Jadi kan ada logo October Springs nih ya, robek di sini woven gitu ya. Jadi kalau lo balik, lo baru bisa lihat ukurannya guys. Jadi di sini ukurannya L gue dapetnya. Ada petunjuk pencuciannya juga. Dan untuk bagian tangannya sini semua jahitannya obrasnya obras kecil gitu, rapi juga. Dan untuk di bagian bawahnya obras kecil juga, rapi ya. Untuk fittingnya sih kayak gue suka sih ini karena dia oversize tapi nge-crop itu tadi gue udah bilang ya. Dan untuk di bagian belakangnya kita langsung lihat aja. Ini kayak bagian belakang kaset PS ya. Jadi kalau beli kaset PS ada sedikit cuplikan dari gameplaynya nih kayak gini nih. Jadi grafiknya tuh kayak grafik PS1
satu gitu ya. Kayak zaman dulu banget nih tulisannya Coming Spring 93. Nah, Zodric's Tomb 4. Claim the throne for your own. Jadi dia bikin kayak game sendiri ya, tapi covernya doang. Tapi ada ceritanya di sini nih. When King Deodra lost his throne, he sent out a message to all across the lands of Celios, proclaiming, I call out to any able man or woman a reward of all my treasures that's willing to defeat Zodric the Malicious. Thus sending our very own hero, you to traverse across the very dangerous maze and lands of Celios, fight off goblins, giants, the undead, choose the path in the way of the warrior, or dwell in magic with or without a companion. Zodric's Tomb awaits thee. Nah tuh, dia bikin cerita sendiri guys. Jadi kayak ini tuh fiktif semua gitu ya. Jadi emang bikin rebrand itu karakternya ya. Jadi nggak kata-kata yang biasanya kalau ini kata-katanya suka yang depresi-depresi gitu ya. Kalau ini enggak, dia emang kayak gambar kayak game aja. Ada reviewnya gitu ya, kayak absolutely the best first person RPG of the year. Bar none, Zodric will push you to your limits, kan? Terus ada ini ratingnya lagi, terus ada 1 or 2 players. Ada ini alamatnya dari si developer game-nya juga ya. Menarik ya, ada 64 Church F Grand Haven MI 49417 666 do not call here. Jadi emang ada banyak banget Easter egg yang bisa lo baca ya di baju ini ya. Dan juga untuk framingnya nih kayak gini. Ya menurut gue emang ini menarik banget sih bajunya. Terus ada sampai ada barcode-nya juga loh dibikin loh. 207631109. Apakah ini Easter egg juga? Gue juga gak tahu ya. Nah seperti itu sih untuk bajunya ini menurut gue happy banget ya. Jadi udah bahannya lumayan oke ya. Terus washnya juga bagus, sablonnya juga bagus semua. Ini mau bikin kayak 3D gitu bagus gitu ya. Dan menurut gue salah satu brand lokal yang memang pantas kenapa banyak marketnya di luar negeri, di Singapura dan Malaysia gitu ya. Tapi semoga Indonesia juga lumayan banyak fansnya ya. Karena ini menurut gue salah satu yang sabi juga. Jadi lu pakai baju yang kayak grafiknya menarik aja gitu buat orang baca gitu. Apalagi tadi belakangnya orang pasti baca gitu story-nya. Apa sih ini gitu ya. Oke kalau gitu langsung kita cobain baju ini gimana fittingnya dan gimana looks-nya saat gue pakai. Oke ini dia fittingnya untuk si baju October Springs. Walaupun ukurannya L tapi di gue menurut gue oversize-nya dapet ya. Itu bagian tangannya di sini masih oke. Dan untuk bagian bawahnya juga nggak panjang banget. Bukan crop banget juga sih, kayak sedang aja gitu ya. Jadi kadang banyak banget baju oversize tuh malah jadi kepanjangan ya dari sini. Kalau ini masih di atas selangkangan gitu loh. Jadi masih bagus ya. Dan gambarnya menurut gue asik ya. Dengan pakai wash jeans kayak gini dan belakangnya seperti ini tuh ya. Jadi outfitnya bisa lu padu-padanin kayak gini guys. Dan menurut gue sih ini asik banget buat lu jalan-jalan ya, kayak sehari-hari gitu ya, temen-temen lu, dan nggak berasa gotik banget sih ya, lebih kayak ke streetwear aja gitu. Streetwear dapet banget sih menurut gue. Jadi salah satu yang fittingnya oke, bahannya oke. Cuman emang harus hati-hati juga ya nyucinya. Pokoknya baju apapun tuh kalau bisa kalian jangan masukin mesin cuci gitu guys. Apalagi kalau ada yang sablonannya karena bahaya ya. Jadi seperti itu untuk fittingnya. Gimana menurut lu? Oke enggak? Atau bisa kalau ada alternatif lain mendingan begini aja bang. Mendingan pakai celananya ini bang atau apa? Coba komen di bawah ya. Kalau gitu jadi kayak gini fittingnya. Oke itu dia review gue mengenai October Springs yang kali ini koleksi Zodric's Tomb 4. Dan kalau lu suka dengan video ini klik tombol like juga. Kalau misalkan lu mau beli koleksi-koleksi October Springs aja klik link yang ada di bawah karena ada website-nya doang ya. Jadi dia nggak jual di toko online. Dan sebenarnya udah banyak juga yang nanyain gue pas pakai bajunya mereka yang gambar kayak muka cewek gitu. Itu baju apa gitu ya. Dan ini gue reveal October Springs guys. Jadi seperti itu. See you next video. Stay healthy, stay lucky people.